Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat bersama-sama menjalankan aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan dengan banyaknya bacaan-bacaan salawat yang sering kita lantunkan, kita nanti termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai makna barokah. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah barokah. Barokah berasal dari akar kata al-barokatu, yang berarti tumbuh dan bertambah. Para ulama mengatakan bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Sehingga sesuatu yang diberkahi oleh Allah, meskipun ia sedikit, namun ia akan cukup. Meskipun ia kecil, ia akan terlihat besar. Oleh karena pentingnya barokah ini, maka kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat atau pada waktu yang lain, agar kita diberi barokah oleh Allah. Di antara doa tersebut adalah Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi ulumina. Yang berarti, ya Allah, berilah barokah pada kehidupan kami. Berilah barokah pada rizki kami. Berilah barokah pada anak dan keturunan kami. Dan berilah barokah pada ilmu kami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah ini, minimal ada 4 macam barokah yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-barokatu fil hayati, barokah hidup atau barokah umur. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi barokah pada umur seseorang, pada kehidupan seseorang, maka orang tersebut akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur cukup panjang, dan di dalam kehidupannya
senantiasa akan memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Sehingga jika orang tersebut telah meninggal dunia sekalipun, maka ia seolah-olah masih hidup dan disebut-sebut namanya oleh masyarakat. Misalnya, di saat hidup kita sering membantu masyarakat, mempelopori pendirian masjid dan lain sebagainya, mempelopori pendirian taman pendidikan Al-Quran. Maka setelah seseorang itu telah meninggal dunia sekalipun, ia akan selalu disebut-sebut oleh masyarakat seolah-olah ia tetap hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun kemudian. Inilah kalau orang mendapat barokah hidup atau barokah umur. Sebaliknya, apabila Allah tidak memberi barokah pada umur seseorang, pada kehidupan seseorang, maka Allah akan menakdirkan orang tersebut di dalam hidupnya selalu akan menyusahkan orang lain, selalu akan membuat masalah pada orang lain, sehingga pada saat ia meninggal dunia, masyarakat akan merasa gembira karena terbebas dari kezaliman yang selalu ia lakukan. Inilah kalau orang tidak diberi barokah hidupnya oleh Allah atau tidak diberi barokah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah al-barakatu fir rizqi. Barokah rizki atau barokah harta. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi barokah pada harta seseorang, maka Allah akan menakdirkan orang tersebut dengan harta yang ia miliki akan menggunakan dan memanfaatkan harta yang ia miliki itu untuk sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Serta ia akan menggunakan harta yang ia miliki untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah tidak memberi barokah pada harta seseorang, maka Allah akan menakdirkan harta yang dimiliki orang tersebut akan membuatnya semakin jauh kepada Allah. Orang itu akan menggunakan harta yang ia miliki hanya untuk mengumbar nafsunya. Ia akan menghabiskan harta yang ia miliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan orang lain. Bahkan terkadang dengan harta yang ia miliki, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menggunakan harta itu untuk bermain judi online, untuk berbuat zina, berjudi dan lain sebagainya. Inilah kalau harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga adalah al-barakatu fil auladi. Barokah anak dan keturunan. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi barokah kepada anak dan keturunan seseorang,
maka Allah akan menakdirkan anak dan keturunan orang tersebut adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menggembirakan kedua orang tuanya. Dan pada saat orang tuanya telah meninggal dunia, maka anak tersebut akan selalu mendoakan kedua orang tuanya itu yang telah meninggal dunia, sehingga pahalanya terus akan mengalir kepada orang tua itu. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi barokah pada anak dan keturunan seseorang, maka anak dan keturunan orang itu selalu akan menyusahkan kedua orang tuanya, selalu akan membuat masalah terhadap kedua orang tuanya. Dan pada saat orang tuanya telah meninggal dunia, boleh jadi ia sangat jarang mendoakan orang tuanya, bahkan sama sekali ia tidak ingat kepada kedua orang tuanya yang berada di alam kubur, yang selalu meminta doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian barokah yang keempat yang selalu kita mohonkan kepada Allah adalah al-barakatu fil ilmi, barokah ilmu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi barokah kepada ilmu seseorang, maka Allah akan menakdirkan dengan ilmu yang ia miliki, orang itu akan selalu menggunakan ilmunya untuk sesuatu yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun kepada orang lain. Dan ia akan selalu menularkan atau mengajarkan ilmu yang ia miliki kepada orang lain, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ia ajarkan selanjutnya akan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada dirinya. Sebaliknya, jika Allah tidak memberi barokah pada ilmu seseorang, maka orang itu dengan ilmu yang ia miliki selalu akan menyusahkan orang lain, dan ia akan mengajarkan sesuatu yang buruk, yang negatif kepada orang lain, yang nantinya dosa yang akan ia peroleh secara terus-menerus, inilah yang disebut dengan dosa jariah, akibat dari ilmu yang tidak barokah yang ia miliki. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik barokah hidup, barokah harta, barokah anak dan keturunan, maupun barokah ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.